Shalom, perkenalkan nama saya Putri Rifka Gracia Sali dengan NIM 191900131. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi keuangan daerah bab 1, yaitu karakteristik akuntansi keuangan daerah. Yang pertama adalah karakteristik organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan merupakan bagian dari sektor non-bisnis yang dibagi menjadi 3 organisasi menurut Jones dan Pendlebury 2010. Yang pertama ada profit oriented, yang kedua ada tipe A non-profit, yang ketiga ada tipe B non-profit. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Karakteristik penting di lingkungan pemerintahan yang perlu diperhatikan dalam menata tujuan akuntansi dalam pelaporan keuangan adalah dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang kedua adalah karakteristik keuangan pemerintahan yang penting bagi pengadilan. Selanjutnya, yang kedua, hubungan keuangan negara dan keuangan daerah. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan akuntansi keuangan daerah adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dari kelima undang-undang tersebut dibagi menjadi 2, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perusahaan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, Peraturan Materi Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang kedua, Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP berbasis aktual di pemerintahan daerah, dan dibagi lagi menjadi 1, yaitu Peraturan Daerah Perda, misal Perda tentang APBD. Dan dibagi lagi menjadi 1, yaitu Peraturan Kepala Daerah per KDH, misal per KDH tentang penjabatan APBD, per KDH tentang sistem dan kebijakan akuntansi Pemda. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah dibagi menjadi 6. Yang pertama, hak-hak daerah. Yang kedua, kewajiban daerah. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Yang kelima, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Yang keenam, kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemda dalam rangka menyelenggarakan tugas Pemda dan atau kepentingan umum. Pengelolaan keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, pelaksanaan dan penatausahaan APBD. Yang ketiga, perubahan APBD. Yang keempat, akuntansi dan pelaporan. Yang berikut ada definisi akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran,
pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas Pemda dalam rangka mengembalikan keputusan ekonomi yang diperlakukan oleh pihak eksternal Malin 2007. Baganya kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya adalah pengguna laporan keuangan daerah. Menurut kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemda, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua para wakil rakyat atau DPRD, yang ketiga lembaga pemeriksa, yang keempat analisis dan peneliti, yang kelima pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, yang keenam pemerintah pusat, yang ketujuh pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya adalah komponen pelaporan keuangan pemerintahan daerah. PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pokok Pemda terdiri atas 7. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lain atau laporan perusahaan SAL. Yang ketiga ada neraca. Yang keempat, laporan operasional atau LO. Yang kelima ada laporan perubahan ekuitas LPE. Yang keenam ada laporan arus kas LAK. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Materi yang terakhir adalah basis akuntansi keuangan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 2010, maka mulai tahun 2015 Pemda wajib menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau serta kas diterima atau dibayar. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas. Baik, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.